Selamat pagi, berjumpa lagi dengan saya Ibu Santa Maria Pangaribuan dalam mata kuliah Keperawatan Keluarga. Mata kuliah Keperawatan Keluarga merupakan rumpun dari mata kuliah Keperawatan Komunitas. Seperti yang kalian ketahui, mata kuliah Keperawatan Keluarga memiliki beban 3 SKS, 1 SKS teori, 1 SKS laboratorium, dan 1 SKS praktek lapangan. Proses pembelajaran teori akan kita lakukan secara daring ataupun online. Mata kuliah Keperawatan Keluarga ini merupakan mata kuliah yang membahas tentang asuhan keperawatan keluarga yang dilandasi dengan teori-teori terkait dengan keluarga. Sehingga mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah Keperawatan Keluarga diharapkan mampu memahami tentang konsep keluarga untuk dapat memberikan asuhan keperawatan keluarga yang meliputi pengkajian, kemudian penentuan diagnosa, menyusun rencana intervensi keperawatan, memberikan implementasi yang tepat, melakukan evaluasi, serta mendokumentasikan proses dan hasil asuhan keperawatan keluarga. Untuk lebih jelasnya, silahkan mendownload RPS yang sudah diupload di Classroom. Selamat menikmati mata kuliah ini. Pada pertemuan ini, kita akan membahas tentang konsep pelayanan kesehatan primer atau primary health care. Diharapkan setelah mempelajari topik ini, mahasiswa mampu memahami tentang konsep perkembangan primary health care, definisi primary healthcare, unsur primary healthcare, ciri-ciri primary healthcare, elemen dari primary healthcare, tanggung jawab perawat dalam primary healthcare. Kita masuk ke definisi primary healthcare. Konsep primary healthcare telah ada sejak tahun 1977 pada saat konferensi WHO yang ke-30. Pada konferensi ini ditetapkan kesepakatan global, yaitu kesehatan untuk semua pada tahun 2000. Kesepakatan global pada pertemuan ini memiliki tujuan agar tercapainya derajat kesehatan yang seoptimal mungkin untuk memungkinkan setiap orang hidup dengan produktif, baik sosial maupun ekonomi. Kemudian pada tahun 1978 dilakukan konferensi Alma-Ata yang menyepakati bahwa primary health care atau pelayanan kesehatan primer menjadi strategi untuk mencapai kesehatan bagi semua pada tahun 2000. Untuk mewujudkan kesehatan pada semua tahun 2000, diharapkan adanya perubahan orientasi. Yang pertama, dari upaya kuratif menjadi upaya preventif dan promotif. Dari perkotaan menjadi fokus ke pedesaan. Dari golongan mampu menjadi golongan berpenghasilan rendah. Dari kampanye massal ke upaya kesehatan terpadu. Sehingga primary health care dapat diartikan sebagai pelayanan kesehatan pokok yang berdasarkan kepada metode yang praktis, ilmiah, dan sosial yang dapat diterima secara umum baik individu, keluarga, maupun masyarakat dengan melibatkan peran serta mereka dengan biaya yang terjangkau. Pelayanan kesehatan primer atau PHC merupakan strategi yang dapat digunakan untuk menjamin tingkat minimal dari pelayanan kesehatan untuk semua penduduk. Pelayanan kesehatan primer atau PHC adalah strategi yang digunakan untuk menjamin tingkat minimal pelayanan kesehatan untuk semua penduduk. Pelayanan primer berfokus pada kesehatan individu, sedangkan pelayanan kesehatan primer
berfokus pada upaya perbaikan kesehatan dari seluruh populasi. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan pelayanan kesehatan primer atau PHC. Tujuan dari PHC itu sendiri adalah diketahuinya kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang memuaskan. Sedangkan tujuan lebih spesifik dari primary healthcare ini ada 4. Yang pertama, pelayanan kesehatan harus menjangkau seluruh penduduk. Yang kedua, pelayanan harus diterima oleh seluruh penduduk. Yang ketiga, pelayanan kesehatan yang berdasarkan kebutuhan medis dari populasi. Yang keempat, pelayanan harus menggunakan seluruh sumber daya yang maksimal. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dari pelayanan kesehatan primer atau PHC. Primary healthcare harus memenuhi beberapa fungsi agar dapat dilaksanakan dengan baik. Yang pertama, pemeliharaan kesehatan. Yang kedua, pencegahan penyakit. Yang ketiga, diagnosa dan pengobatan. Yang keempat, pelayanan tindak lanjut. Dan yang kelima, pemberian sertifikat. Sedangkan unsur-unsur dari primary healthcare itu diantaranya yang pertama, mencakup upaya-upaya dasar kesehatan. Yang kedua, melibatkan peran serta masyarakat. Yang ketiga, melibatkan kerjasama lintas sektoral. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip dasar dari primary healthcare. Ada beberapa prinsip dari pelayanan kesehatan primer. Yang pertama, pemerataan upaya kesehatan. Perawatan kesehatan berdasarkan prinsip ini yaitu bahwa pelayanan kesehatan primer atau pelayanan lain untuk memenuhi masalah kesehatan pada masyarakat harus diberikan kepada individu tanpa memandang usia, jenis kelamin, kelas sosial, lokasi pedesaan ataupun perkotaan maupun warna kulit. Yang kedua, penekanan pada upaya preventif. Upaya preventif merupakan segala usaha yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan yang seoptimal mungkin dengan peran serta individu agar berperilaku sehat serta mencegah terjangkitnya penyakit. Yang kedua, penggunaan teknologi tepat guna dalam upaya pelayanan kesehatan. Artinya teknologi medis yang harus disediakan dapat diakses, terjangkau, layak dan diterima budaya masyarakat. Yang keempat, peran serta masyarakat dalam semangat kemandirian. Partisipasi masyarakat adalah proses di mana individu dan keluarga berperan aktif untuk menjaga kesehatan masing-masing serta lingkungan di sekitar mereka guna berkontribusi dalam pembangunan masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan. Untuk itu, masyarakat perlu berpartisipasi di lingkungan desa, kabupaten, maupun tingkat pemerintah daerah. Yang kelima, kerjasama lintas sektoral untuk membangun kesehatan. Prinsip ini menegaskan bahwa kesehatan tidak dapat diintervensi hanya berfokus kepada sektor kesehatan. Semua sektor-sektor lainnya perlu terlibat untuk upaya peningkatan kesehatan di masyarakat. Selanjutnya kita masuk kepada prinsip pelayanan kesehatan primer atau PHC. Ada 8 prinsip dari pelayanan kesehatan primer. Di antaranya, yang pertama, pendidikan kesehatan terkait berbagai masalah kesehatan serta upaya pencegahan dan pengendaliannya. Kedua, upaya peningkatan makanan dan perbaikan gizi. Ketiga, penyediaan air dan sanitasi dasar. Keempat, kesehatan ibu dan anak termasuk KB. Kelima, imunisasi terhadap penyakit-penyakit utama. Keenam, pencegahan dan pengendalian penyakit endemik setempat. Ketujuh, pengobatan penyakit umum. Kedelapan, penyediaan obat-obat esensial atau yang terpenting. Selanjutnya kita masuk ke ciri-ciri primary healthcare.
Ada 8 ciri-ciri primary healthcare. Yang pertama, pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat. Kedua, pelayanan yang menyeluruh. Ketiga, pelayanan yang terorganisasi. Keempat, pelayanan yang mementingkan kesehatan individu dan masyarakat. Kelima, pelayanan yang berkesinambungan. Keenam, pelayanan yang progresif. Ketujuh, pelayanan yang berorientasi kepada keluarga. Kedelapan, pelayanan tidak berfokus hanya kepada salah satu aspek saja. Selanjutnya kita masuk ke tanggung jawab perawat dalam primary healthcare. Ada 5 poin penting tanggung jawab perawat dalam primary healthcare. Yang pertama, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan pelayanan kesehatan dan program pendidikan kesehatan. Kedua, kerjasama dengan individu, keluarga, dan masyarakat. Yang ketiga, mengajarkan konsep kesehatan dasar dan teknik asuhan diri pada masyarakat. Yang keempat, memberikan dukungan dan bimbingan kepada petugas pelayanan kesehatan dan masyarakat. Yang kelima, koordinasi kegiatan pengembangan kesehatan di masyarakat. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang konsep pelayanan kesehatan primer sejauh ini? Untuk lebih mendalami topik ini, silakan mengerjakan latihan soal yang sudah ada dalam PowerPoint dan mengupload di Classroom sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jangan lupa untuk mengerjakan jurnal reflektif terkait dengan topik hari ini. 5 poin penting dalam mengerjakan jurnal reflektif. Silakan dikerjakan dan juga diupload di Classroom. Untuk mengerjakan latihan soal ataupun jurnal reflektif, silakan menggunakan beberapa sumber bacaan di bawah ini. Cukup sekian pertemuan hari ini. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali dalam topik berikutnya.